kasih Pendeta George, kemudian hampir saya bilang Pendeta Clifford ini. Saudara Clifford, kemudian Destiny yang juga sudah mengambil bagian mendampingi pada Sabat hari ini. Dan pada Sabat hari ini terima kasih juga ini diingatkan tadi kesehatan, tips kesehatan. Tadi waktu saya pegang laptop saya soalnya nunduk begini. Jadi saya harus angkat laptop saya tinggi ternyata ini ya, supaya tidak membebani. Memang semakin uzur memang semakin terasa ini leher ini ya. Jadinya bantal sering disalahkan. Tapi yang paling aman adalah para perempuan. Kalau tidur ada yang menopang lehernya kan? Nah, kan selalu begini nih kan. Yang suami istri selalu begini. Tapi yang laki-laki kan tidak pernah istrinya masuk di sini tangannya. Ya. Kalau laki-laki tidak aman, perempuan aman lehernya ini ya. Jadi nanti kalau istri-istri yang dengarkan ini jangan lupa nanti malam masukkan juga di belakang. Jadi bukan hanya suami nanti ya. Supaya sama-sama kita saling menopang. Terima kasih tips kesehatan karena itu penting sekali juga ya supaya kita tidak sakit-sakit leher, pundak ya. Tapi boleh selalu menjaga kesehatan kita. Sabat hari ini kita tinggal dua kali lagi ya, 2 sabat lagi untuk menyelesaikan kita punya KKR, rangkaian KKR yang mana kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan demi firman Tuhan. Dan sabat hari ini pelajaran yang gampang diucapkan tetapi sulit untuk dihidupkan. Mudah dimengerti tetapi sulit untuk dipraktekkan. Ya, tapi tidak ada yang mustahil untuk kita bisa lakukan. Kasih yang melampaui batas. Saya ambil dari Matius 22 ayat 37 dan 39. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian yang berikut dibilang apa? Dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sederhananya begini. Kalau kasih kepada Tuhan mungkin kita udah biasa kita sebutkan, kita bilang apa? Oh ya, kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, dengan segala sesuatunya. Ya. Tetapi dikatakan yang kedua dari hukum yang penting itu adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti siapa? Seperti dirimu sendiri. Bagaimana cara kita mengasihi diri kita, maka hal yang sama kita lakukan untuk mengasihi orang lain. Dan ini diambil dari perumpamaan Tuhan Yesus ya. Dikatakan di sana. Ini kalau di dalam konteks Alkitab, kita ambil ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Jadi kalau ada yang bawa Alkitab ataupun yang pegang Alkitab, boleh buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-10. Dikatakan di sini ada seorang ahli Taurat, dia datang kepada Yesus. Kemudian dia datang, dia bilang apa? Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia datang, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Ada yang aneh enggak di sini? Apa yang saudara dapati aneh dari sini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Perhatikan ini. Yang bertanya siapa? Yang bertanya ini ahli Taurat. Siapa mereka ini ahli Taurat? Ya? Orang yang dengan rajin baca Alkitabnya, mempelajari, menyelidiki Alkitab. Yang seharusnya kalau mereka dengan sungguh-sungguh mempelajari Alkitab, ini pertanyaan nggak akan mereka tanyakan. Tetapi anehnya, yang bertanya tentang bagaimana supaya saya memperoleh hidup yang kekal adalah seorang apa? Ahli Taurat. Atau mungkin zaman sekarang yang disebut sebagai pendeta. Para pendeta kemudian dia bertanya, bagaimana supaya cara mendapatkan hidup yang kekal? Terus selama ini apa yang mereka sudah ajarkan kepada umat-umatnya? Kemudian dia bertanya kepada Yesus, bagaimana supaya saya beroleh hidup yang kekal? Apa yang mereka bagikan kalau gitu? Ya. Tentu ini satu hal yang cukup aneh, ya, kalau kita perhatikan di sana. Dan di dalam kerinduan segala zaman disebutkan begini.
Sementara Kristus mengajar orang banyak, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengan perhatian yang tekun, jemaat yang besar itu menunggu jawabannya. Ya, menunggu jawaban Yesus ketika ahli Taurat ini bertanya. Imam-imam dan rabi-rabi ternyata telah berencana untuk menjebak Yesus, makanya tidak heran. Sebenarnya mereka tahu, tetapi mereka berusaha untuk menjebak Yesus pada saat itu. Ya. Dengan menyuruh seorang ahli Taurat menanyakan pertanyaan ini, tetapi dikatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, tetapi juru selamat tidak mau berdebat dan ia menuntut jawab dari orang yang bertanya itu sendiri. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jadi ketika orang ini bertanya, Yesus tanya kembali, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Karena kan selama ini itu yang dia pelajari, itu yang dia tekuni. Ya. Kemudian kata ahli Taurat ini, kata Yesus juga dikatakan, apa yang kau baca di sana? Dan orang Yahudi masih menuduh Yesus perihal menganggap remeh hukum yang diberikan di Sinai. Ya. Tetapi ia membalikan pertanyaan tentang keselamatan kepada pemelihara hukum Allah. Dan apa jawab ahli Taurat itu? Dalam Lukas 10 disebutkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus, jawabmu itu benar. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Sederhana sekali. Ketika orang mau menjebak Yesus, Yesus jawab dengan cara yang sederhana. Ya. Tetapi dikatakan lebih lanjut bahwa ahli Taurat itu tidak puas dengan kedudukan dan pekerjaan orang Farisi. Ia telah mempelajari kitab suci dengan kerinduan untuk memahami makna yang sebenarnya. Dan ia mempunyai minat yang besar dalam hal itu, dan dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apa yang harus kuperbuat? Ya. Dan dalam jawabnya mengenai tuntutan hukum, ia menuturkan banyak sekali ajaran tentang upacara agama. Diakuinya bahwa hal-hal ini tidak ada artinya, tetapi menunjukkan dua prinsip besar yang padanya bergantung segala hukum dan kitab nabi-nabi. Dan jawab ini dipuji oleh Kristus, dan menempatkan juru selamat pada kedudukan yang menguntungkan terhadap para rabi. Mereka tidak dapat mempersalahkan dia karena membenarkan sesuatu yang telah didahului oleh penafsir hukum. Jadi ketika Yesus katakan, perbuatlah demikian maka engkau akan selamat, ia menunjukkan hukum sebagai kebutuhan ilahi, dan dalam pelajaran ini mengajarkan bahwa mustahil memelihara satu ajaran dan melanggar yang lain. Ya, kita lihat ada dua tadi yang disampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu. Dan banyak orang hari ini juga seperti itu. Secara lahiriah mereka kelihatan tampak rohani, mengerti hukum Taurat, tahu ayat-ayat kitab suci, tetapi Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam di dalamnya. Ia memiliki pengetahuan agama tetapi belum memiliki kasih sejati. Dan Ellen White menuliskan bahwa Kristus ingin membawa ahli Taurat itu kepada pengertian yang lebih dalam bahwa manusia tidak dapat menaati hukum Allah tanpa kasih Kristus di dalam hati. Banyak orang hari ini tahu doktrin, hafal ayat-ayat Alkitab, rajin ibadah, tetapi hati mereka masih dingin terhadap penderitaan orang lain. Dan Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita ketahui, Tuhan melihat bagaimana kita juga memperlakukan sesama. Jadi ketika orang ini bertanya, Yesus juga tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ya. Kemudian di dalam Lukas 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Allah berpusatkan pada kasih. Itu makanya disebutkan 1-4 kasih kepada siapa? Kasih kepada Allah. 5-10 adalah kasih kepada sesama. Dan Yesus sementara menunjukkan bahwa hukum Allah berdiri di atas dasar kasih. Kasih vertikal dan kasih horizontal. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Seorang tidak dapat berkata, saya mengasihi Tuhan sementara ia mengabaikan orang yang menderita. Tidak peduli kepada orang yang lemah, membenci sesamanya, atau tidak memiliki belas kasihan. Agama tanpa kasih hanyalah sebuah formalitas.
Dan Yesus tidak ingin agama kita sebuah formalitas di sana. Yang kubutuhkan bukan persembahanmu, tetapi adalah apa? Belas kasihan. Lihat beberapa kali ketika Yesus dia pergi dari satu kota ke kota lain, apa yang dia lihat kepada orang banyak? Ketika melihat orang banyak itu, maka dibilang apa? Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Itu yang Yesus sementara mau ajarkan. Bukan hanya sekedar bicara tentang rohani, tetapi melihat kebutuhan orang lain, melihat penderitaan orang lain. Apa kita mau berbagi kasih dengan mereka? Tadi malam ketika kami buka sabat dengan anak-anak, biasanya kami buka sabat dengan Salem, tapi kemarin saya bilang, ayo kita buka sabat dulu sama-sama satu keluarga dulu, karena udah jarang kita sama-sama, saya bilang. Jadi tadi malam ditambah pendeta George ya, sama-sama. Itu jadi bagian anggota keluarga ini pendeta George. Ya, kami renungan, kemudian bicara tentang satu pelajaran mengenai kasih. Saya bilang kasih itu bukan hanya sekedar simpati, tetapi kasih itu bicara tentang empati. Tahu apa beda antara simpati dan empati? Ya, bukan simpati dengan pro-excellentari dan yang lain-lain ya. Simpati dengan empati dua hal yang berbeda. Simpati ketika ada orang jatuh, kita hanya bilang, aduh kasihan ya, jatuh dia. Itu simpati. Apa itu empati? Empati, kalau baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita menempatkan diri kita dengan situasi orang lain. Ya. Ketika ada orang jatuh, kita bilang, aduh kasihan, aduh pasti sakit sekali kakinya. Tapi empati tidak bicara sampai di situ. Empati bicara sampai di mana? Mari sini, saya bantu mana yang sakit. Itu empati. Kasih bukan hanya bicara sampai di simpati, tetapi sampai di mana? Di empati. Ellen White menuliskan, love is the basic of godliness. Kasih adalah dasar kesalehan. Jika kasih Kristus memenuhi hati kita, maka kasih itu akan mengalir secara alami kepada orang lain. Lebih lanjut di dalam Lukas 10 ayat 31 dan 32. Mungkin ada yang boleh baca? Lukas 10 ayat 31 dan 32 supaya saudara boleh gunakan Alkitab untuk dibaca. Kalau ada yang sudah dapat boleh dibaca. Yang kencang boleh Fitri. Ayat 31 dan 32. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Oke, baik, terima kasih. Saya malu mau bilang ini sebenarnya. Dia bilang ketika itu lewat siapa? Pendeta lagi lewat di situ. Kemudian yang berikut siapa? Pegawai-pegawai jemaat lewat di situ. Majelis, ya. Imam dan orang Lewi lewat ketika ada orang yang sementara dirampok. Kan Yesus kasih gambaran. Ada seorang yang berangkat di dalam perjalanan, dia dirampok habis-habisan setengah mati. Kemudian setelah itu dibilang apa? Lewat di situ imam, lewat di situ orang Lewi. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya berjalan begitu saja. Mereka melihat dengan penuh kasihan, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya melakukan apa? Simpati. Ya. Mereka hanya bersimpati sama orang yang dirampok itu. Orang itu dirampok, dipukuli dan hampir mati. Tetapi ketika orang Lewi, imam-imam lewat, mereka hanya apa? Hanya lewat. Ironisnya mereka adalah tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama, mereka melayani di bait Allah. Tapi mereka lewat begitu saja. Mereka nggak peduli dengan orang itu. Mereka memahami hukum Tuhan, bicara tentang kasih, tetapi mereka nggak tunjukkan kasih mereka kepada orang itu. Mereka tidak memiliki apa? Belas kasihan. Ellen White menjelaskan bahwa mereka merasa pelayanan besar di bait Allah lebih penting daripada menolong satu orang yang terluka. Ini yang tadi malam kami pelajari bersama dengan anak-anak. Saya bilang begini. Ketika kita mau berangkat pergi ke gereja, kemudian di tengah jalan ada orang yang lagi membutuhkan pertolongan. Apa yang kamu melakukan?
Mungkin kita akan mungkin kita akan mikir gini, saya lagi mau ke gereja, udah mau terlambat, ada pelayanan di gereja, nanti biar orang lain yang menolong. Kita mungkin akan berpikir begitu. Ya. Tetapi kita tidak ada bedanya dengan imam-imam dan orang Lewi ini yang hanya sekedar lewat. Satu waktu ketika kami melayani di satu jemaat di sini, dekat sini di Jemaat Tamrin City, saya ingat waktu itu Rabu malam, dan malam itu saya yang berbicara. Kalau di Tamrin City hampir sering setiap ibadah saya selalu yang khotbah, ya. Karena buat saya pekerjaan saya juga adalah salah satunya juga untuk selalu membagikan firman. Ya. Kemudian sementara lagi kesaksian, saya duduk di bangku paling depan. Kemudian ada anggota datang dari belakang. Dia colek, Pak Pendeta, ada yang cari. Siapa? Dari pengelola. Kami belum bayar listrik atau bayar apa ini? Saya pikir kan. Akhirnya saya ke belakang, ketemu sama, ternyata dia kepala marketing. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau minta tolong. Kenapa? Dia jelaskan, kami tim marketing sementara lagi ada acara bersama. Di lantai 10 itu kami sementara berenang bersama. Tetapi sementara kami berenang, salah satu kami punya anak buah kesurupan katanya. Dia kesurupan di sana dan memang sering kejadian kesurupan di lantai 10 itu. Kemudian saya bilang, oh begitu. Iya. Terus apa yang bisa saya bantu? Begini Pendeta. Di Tamrin City itu ada 5 gereja, termasuk gereja Advent. Karena gereja Advent saja ada 2, di lantai 3 dengan di lantai 6. Tapi waktu itu masih 4, karena waktu itu masih gereja Tamrin belum di situ. 4 gereja. Diaspora, gereja Afrika, gereja Advent, dan ada satu lagi saya lupa, ada gereja, agak sulit namanya itu. Ada 4 gereja. Dia bilang, dari 3 gereja yang kami kunjungi, tidak ada pendeta di situ yang bisa mendoakan katanya. Dan saya ingat gereja Advent hari Rabu ada ibadah, pasti ada pendetanya, dia bilang. Makanya saya datang minta tolong pendeta, tolong doakan supaya setannya keluar, dia bilang. Saya ingat waktu itu saya lagi sakit, lagi kurang sehat, dan pada waktu itu belum lama kejadian di Selapur dan di Unai yang ada yang kerasukan. Kemudian ada pendeta yang mendoakan, malah pendetanya dituduh-tuduh, kamu begini, dosanya semua dipaparkan. Dalam hati saya, waduh, gimana ini ya, saya bilang. Karena ketua jemaat kami waktu itu ikut kotomi, ketua jemaat dengan istrinya ikut sama saya nemanin. Ya, aduh kalau saya dibilang sama setan semua dosa-dosa saya malu juga, walaupun ya sudahlah, saya pikir kan. Ya kan tidak ada yang nggak berdosa, pendeta pun juga pasti berdosa. Ya. Tapi waktu itu saya bilang gini, sebentar ya, saya harus mimpin ibadah di depan, saya bilang. Tapi saya bilang gini, untungnya anggota jemaat kami ini semuanya siap kalau diminta untuk berkhotbah. Ya, orang-orang tua, nggak ada orang muda. Sini banyak orang muda, sana banyak kan orang tua semua. Ya. Jadi pada waktu itu saya bilang, minta tolong, ada orang yang minta didoakan. Boleh nggak tolong gantikan saya untuk bicara di Rabu malam? Siap pendeta. Wah, mati puji Tuhan. Karena jarak dari gereja kami ke tempat itu lumayan jauh. Kami harus muter dulu lewat parkiran, naik lift sampai ke atas, baru nyampe di apartemen. Kemudian saya bilang, oke, baik kita pergi ke sana. Tapi saudara, dalam hati saya berdoa, Tuhan, saya tahu kasus yang di sana pendeta itu dipermalukan. Tapi saya bilang gini, enggak apa-apa Tuhan, kalau saya dipermalukan, saya siap dipermalukan. Tapi jangan Tuhan. Kemudian setelah itu saya pergi ke lantai 6, naik untuk lanjut ke lantai atas, dan di sana saya temukan orang itu sudah nunggu sebenarnya. Orang itu sudah nunggu dan dia bilang begini, Pak Pendeta, setannya sudah keluar. Dalam hati saya, puji Tuhan. Saya bilang, puji Tuhan, saya tidak perlu mau usir setan dari orang ini, karena saya belum pernah mengusir setan, saya bilang. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, ada tim dari GBI. Oh iya, satu lagi dari GBI. Ada tim dari GBI, tim doanya datang, dia berdoa dan setannya sudah keluar. Dalam hati saya, terima kasih Tuhan. Dan
Kami nggak langsung turun karena orang itu ngobrol-ngobrol, orangnya kecil, dia orang Muslim padahal. Ya. Orang Muslim tapi nama Kristen, David. Ya. Kemudian saya ngobrol dengan David, bagaimana, sudah enak? Dia kayak masih linglung-linglung dan nafasnya tersengal-sengal. Sudah, katanya. Oke. Kalau gitu kita ke kantor. Kebetulan kantornya marketing ini dekat dengan gereja kami dan kami satu arah pulang. Kemudian saya rangkul dia. Ketika saya rangkul, saya rasakan tangan ini panas sekali. Sepanjang lengan ini terasa panas, tapi saya tidak berpikir yang aneh-aneh. Saya ngobrol sama dia, tapi dia masih tersengal-sengal. Sampai di kantor, kemudian saya bilang, enggak apa-apa, kita mau berdoa ya David ya. Saya bilang, pendeta berdoa buat kamu. Begitu saya mau berdoa, tiba-tiba ruangan itu dipenuhi suara kencang. Ada suara ketawa. Kalian semua saya tipu. Memang setan itu penipu kan. Jadi tidak heran kalau dibilang kalian semua saya tipu. Kalian semua saya tipu. Saya masih ada di dalamnya. Dia berontak, kemudian dia keluarkan jurus pencak silat. Ini waktu dia keluarkan jurus pencak silat, saya mikir ini midun kayaknya nih, setan midun ini. Ya. Tapi saya mau penasaran, saya mau tanya, ini benar enggak ini setannya midun? Ya. Kemudian saya tanya, kamu siapa? Jadi sudah dipegang tangan kakinya, kemudian dia bilang, saya bilang, kamu siapa? Dia lihat ke saya, jangan-jangan dia mempermalukan saya nih, saya pikir. Terus gimana? Dia tanya balik, kamu siapa? Loh, saya yang tanya duluan, dia tanya balik ke saya, kamu siapa? Kemudian saya bilang, saya bisikan ke telinganya, kamu mau tahu saya siapa? Iya, siapa kamu? Dia tantang saya. Kemudian saya bisikan, karena kebetulan ada satu anggota jemaat kami itu suka pakai topi dan dia suka siul-siul, dan ini anggota jemaat Salem dan masih hidup sampai sekarang. Hanya udah pikun ya. Dia ini suka bilang, saya ini Kopassus. Saya selalu ingat saya ini Kopassus. Apa itu? Komando Pasukan Yesus. Kemudian saya ingat jawaban itu. Ketika dia tanya, kamu siapa? Kamu tahu siapa saya? Saya bilang, saya Komando Pasukan Yesus, saya bilang. Tiba-tiba setan itu dia takut, kemudian saya bilang, kalau gitu kamu keluar, saya doakan, dan pada akhirnya setan itu keluar. Dan setelah keluar, orang yang saya doakan ini dia langsung bernapas panjang. Dia nafas panjang. Jadi selama di dalam tubuh orang itu ternyata sepanjang perjalanan ketika saya rangkul, di atas itu dia katakan banyak tangan yang berusaha mau tarik dia katanya. Tetapi tertahan sama tangan pendeta. Begitu. Dan saudara tahu, semenjak kasus itu, gereja Advent di Gedung Tamrin City dikenal dan sangat disegani dibandingkan gereja-gereja lain. Terkadang ketika kita memberikan pertolongan sama orang lain, kita tidak tahu dampaknya seperti apa. Seandainya saya tolak pada waktu itu, mungkin orang tidak kenal gereja Advent di Gedung Tamrin City. Tetapi melalui kejadian itu orang kenal gereja Advent. Bahkan ketika saya hanya jalan-jalan, bukan hari Sabat, saya jalan-jalan di Tamrin City, mereka panggil, Pak Pendeta. Mereka tahu Pak Pendeta. Semua tim marketing yang hadir pada waktu itu mereka kenal saya. Setiap kali ketemu mereka panggil, Pak Pendeta, apa kabar? Oh iya, baik. Padahal mereka bukan Kristen. Ya, mereka bukan Kristen. Bahkan ada yang ketika ketemu saya, termasuk orang ini, si David ini, dia datang, dia salam saya dan dia salim saya, seperti kalau ke Ustadz. Terkadang ketika kita memiliki rasa empati, itu sebenarnya bukan hanya menolong orang itu, tetapi itu juga menjadi berkat buat diri kita. Betapa mudahnya kita jatuh di dalam kesalahan yang sama ketika kita mengabaikan seperti imam-imam dan orang Lewi ini. Kita sibuk pelayanan organisasi, program gereja, kegiatan rohani, namun lupa untuk memperhatikan orang sakit, orang miskin, orang yang terluka batinnya, dan orang yang membutuhkan perhatian. Terkadang orang lebih mudah berkhotbah tentang kasih daripada mempraktekannya. Itu makanya saya katakan, ini pelajaran yang mudah tetapi sulit mau dipraktekkan. Karena apa? Setiap kali berkhotbah, pasti akan ditantang khotbah ini kepada saya secara pribadi. Setelah saya khotbah, saya yakin 1 minggu ke depan ini pasti akan ada tantangan tentang khotbah ini kepada saya. Karena itu terus terjadi. Apakah saya bisa menghidupkan apa yang saya khotbahkan atau tidak? Atau hanya sekedar berbicara. Ilustrasi seorang anak kecil, dia pernah lihat ibunya setiap minggu dikatakan membawa makan ke seorang janda tua yang dia sudah tinggal sendirian.
Dan suatu hari anak ini dia tanya sama ibunya, dia bilang begini, "Mama, kenapa kita selalu repot menolong nenek itu?" Kemudian ibunya ini dia jawab anak ini, "Karena Yesus tidak hanya mengajarkan kasih, melainkan Yesus menunjukkan kasih." Dan jawaban dari orang tuanya ini membuat anak ini tidak pernah lupa akan jawaban tersebut. Dan bertahun-tahun kemudian dia menjadi seorang pelayan Tuhan dan dia berkata, "Saya belajar tentang kasih Kristus bukan pertama-tama dari mimbar, ya, tetapi dari tindakan kecil ibu saya." Simpel sekali. Dan saat ini dunia sedang haus melihat kasih yang nyata, bukan kasih hanya sekedar dibicarakan. Orang Kristen dikenal dengan kata kasih, tetapi apakah kasih itu sudah melekat, masih tetap melekat kepada pribadi orang Kristen? Apakah orang masih melihat orang Kristen itu dengan kata kasih itu, atau jangan-jangan orang di luar sana yang sudah lebih melekat kata kasih daripada kita? Kemudian yang berikut di dalam Lukas 10 ayat 33 sampai 35 digambarkan di sana tentang orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan. Dan ini melambangkan siapa? Melambangkan Yesus. Orang Samaria ini adalah melambangkan Yesus yang terus mencari dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati, Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Dan itulah yang selalu digambarkan. Orang Samaria itu dianggap rendah oleh orang Yahudi, tetapi justru dialah yang berhenti, dia yang menolong, dia yang menunjukkan belas kasihan. Ia membersihkan luka, menaikkan korban ke keledainya. Harusnya kan bisa saja orang itu ditinggalkannya setelah dia bersihkan lukanya, tetapi dia naikkan ke keledainya. Kemudian dia bawa ke penginapan, dia bayar biaya perawatannya. Ia tidak hanya merasa kasihan, tetapi dia menunjukkan kasihnya. Bayangkan, sudah dia bersihkan lukanya, dia bawa, dia yang harus jalan, sementara orang itu yang naik keledainya. Kemudian ditaruh di penginapan, biayanya pun dia tanggung. Bahkan dia bilang ke yang pemilik penginapan apa? "Ya kalau kurang nanti saya akan kembali dan akan membayarkan kekurangannya." Bayangkan, sampai segitu yang dia tunjukkan kepada orang Yahudi yang membenci mereka. Ellen White juga mengatakan bahwa orang Samaria itu melambangkan Kristus sendiri, dan Yesus melihat manusia yang terluka oleh dosa. Kita, orang yang lemah, jatuh, terluka, tidak berdaya, tetapi Kristus tidak melewatkan kita. Kayak dibilang ada lagu ya, "Janganlah lewatkan aku." Coba bayangkan kalau kita dilewatkan oleh Yesus, bagaimana perasaan kita? Ia datang, ia mengangkat, ia menyembuhkan, dan ia menyelamatkan. Dan salib adalah bukti terbesar bahwa kasih sejati selalu apa? Mau untuk berkorban. Nah, ini ada lagi di dalam tulisan Kerinduan Segala Zaman tentang The Good Samaritan ini. Seorang Samaria dalam perjalanannya datang ke tempat si penderita berada. Dan ketika ia melihatnya, dikatakan, ia menaruh belas kasihan kepadanya. Ia tidak menanyakan apakah orang asing itu seorang Yahudi atau seorang kafir. Karena jika seorang Yahudi, orang Samaria itu tahu benar bahwa seandainya keadaan mereka dipulihkan, dikatakan orang itu akan meludahi mukanya dan melewatinya dengan hinaan. Jadi orang Samaria ini tahu kalau itu orang Yahudi, dan kalaupun dia juga menyadari kalau orang itu disembuhkan, bisa saja dia nggak akan menerima pertolongan orang Yahudi ini, bahkan dia akan meludahkan mukanya. Tetapi dia mau menolong orang itu, seorang yang dianggap hina sama orang yang dia tolong. Kemudian ahli Taurat yang di dalam kisah ini juga ahli Taurat, dia bertanya kan, "Siapakah sesamaku manusia?" Tetapi Yesus membalikan pertanyaannya, bukan siapa sesamaku, melainkan apakah aku sudah menjadi sesama bagi orang lain. Inilah inti pelajaran yang Yesus berikan. Kasih Kristen tidak memilih-milih, kasih Kristus melampaui suku, status, latar belakang, perbedaan. Dan Ellen White kembali menuliskan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan kasta, bangsa, atau kedudukan. Semua manusia adalah sama, ciptaan Allah, dan semua membutuhkan kasih karunia Kristus. Cerita ini pun berakhir. Ya.
ketika selesai Yesus menyampaikan cerita ini. Yesus menatap mata ahli Taurat itu dalam pandangannya yang tampaknya membaca jiwanya. Yesus berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke taman penyamun itu? Apa yang dijawab? Iya, dijawab orang yang ketiga. Pada saat itu pun ahli Taurat itu tidak mau menyebutkan kata orang Samaria. Padahal Yesus bilang dengan jelas, ada orang Samaria lewat di situ yang ketiga itu. Tetapi ahli Taurat tidak mau menyebutkan siapa. Orang Samaria itu, dia tidak katakan orang Samaria itu, dia katakan yang ketiga. Yang menunjukkan belas kasihan. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya itu. Yang ketiga adalah orang yang menunjukkan belas kasihan. Dan Yesus katakan apa? Pergilah dan perbuatlah demikian. Dengan demikian pertanyaan, siapakah sesamaku manusia dijawab untuk selama-lamanya. Kristus telah menunjukkan bahwa sesama manusia bukan saja berarti seorang yang segereja, seiman dengan kita. Hal ini tidak ada hubungannya dengan suku, warna kulit, atau perbedaan golongan. Sesama manusia ialah setiap orang yang memerlukan pertolongan kita. Sesama manusia ialah setiap jiwa orang yang dilukai dan ditindih oleh musuh. Sesama manusia ialah setiap orang yang menjadi milik Allah. Inilah gambaran The Good Samaritan. Menurut jemaat, siapakah sesamaku manusia? Kembali pertanyaan ini ditanyakan juga kembali kepada diri kita masing-masing. Menurutmu siapakah orang yang sesama manusia itu? Banyak orang memiliki agama tetapi tidak semua memiliki hati seperti Kristus. Agama yang hidup terlihat dari kelembutan, kepedulian, pengampunan, perhatian, dan belas kasihan. Dan ketika Kristus tinggal di dalam hati, kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih peduli, kita lebih lembut dan siap menolong. Kembali hamba Tuhan Ellen White dikatakan, the glory of heaven is in lifting up the fallen. Kemuliaan surga terlihat dalam mengangkat mereka yang jatuh. Surga bekerja untuk memulihkan, bukan untuk menghancurkan. Dan aplikasi yang dapat kita pelajari dari kisah orang Samaria yang baik hati ini. Yang pertama, jadilah jawaban doa bagi orang lain. Terkadang kita tidak tahu kalau ternyata kita adalah jawaban dari doa daripada orang lain. Mungkin ada seorang di sekitar kita yang kesepian, yang sedang bergumul atau kehilangan pengharapan. Tuhan bisa pakai kita untuk menguatkan mereka. Sekalipun mungkin kita tidak kenal mereka. Ketika kita pergi jalan, kita mungkin bisa melihat. Ini pernah juga kejadian di dalam kehidupan saya secara pribadi. Ketika saya sebentar lagi jalan sendiri di Bandung waktu itu, saya lihat ada seorang ibu. Jadi, kalau ke Bandung itu kami naik angkot ada dari stasiun Hall sampai ke Ledeng. Dan pada waktu itu saya lagi turun ke Bandung sendirian. Ada hal yang saya perlu beli di Gramedia. Kemudian setelah pulang, saya naik di angkot ini. Ketika saya duduk, saya suka duduk di bagian paling belakang dan dekat jendela supaya angin itu masuk. Dan pada waktu itu ada beberapa penumpang sampai akhirnya sudah dekat Ledeng. Hanya tinggal saya dengan seorang ibu. Ibu ini duduk di belakangnya supir. Tapi waktu saya perhatikan, dia kelihatan gelisah sekali. Dia kelihatan gelisah, dari tadi dia bingung. Kemudian di dalam hati saya pun ada bisikan. Datangi ibu itu, ngomong sama dia. Awalnya saya menolak. Enggak, sudah dekat, Ledeng udah enggak jauh lagi. Nanti ajalah. Tetapi dalam hati itu terus berbisik kepada saya, datang. Bicara sama ibu. Akhirnya saya menyerah juga dan saya datang. Saya bilang, selamat siang Bu. Oh, selamat siang. Kemudian saya bilang, minta maaf ya Bu, kalau saya salah. Tetapi saya perhatikan dari tadi kelihatannya ibu gelisah sepanjang jalan. Dia diam sebentar. Kemudian tidak lama dia bilang, begini deh,
saya habis dari Bandung tadi belanja, tapi dompet saya hilang. Ya, dompet saya hilang, jatuh entah kemana. Dan saya lagi bingung, saya mau bilang apa ke supirnya untuk mau bayar, saya nggak punya uang lagi. Ya. Kemudian saya bilang, berapa memang biayanya Bu kalau bayar sampai ke rumah? Ini 3.500, tetapi saya harus masih naik lagi ojek sampai ke rumah saya sekitar 10.000. Waduh, dalam hati saya uang saya tinggal 20.000 lagi karena saya juga habis belanja, tinggal 20.000. Tapi saya bilang gini, Bu, saya nggak punya banyak uang, saya nggak punya banyak uang, sekarang saya mahasiswa. Tapi saya tinggal punya uang 20.000 Bu, saya bilang. Ada uang 20.000, sementara saya harus gunakan beberapa ribu untuk naik dari Ledeng sampai ke Unai. Saya hanya bisa mungkin kasih uang 15.000, saya bilang. Kalau Ibu membutuhkan, ini saya kasih. Jangan, kalau itu udah uang adik yang terakhir, enggak usah. Saya bilang, enggak apa-apa. Saya tahu Tuhan pelihara saya tahu Tuhan akan berkati saya lagi nantinya. Saya hanya punya uang 15.000 untuk saya kasih sama Ibu. Ya. Dan walaupun akhirnya saya keterusan juga sampai ke Lembang. Ya, karena ngobrol sama Ibu itu saya terusan Lembang, tapi masih ada angkot yang bisa ke Unai pada waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol sama Ibu itu dan saudara tahu dia bilang, saya tadi berdoa sama Tuhan, sama Allah dia bilang, saya berdoa sama Allah, semoga ada yang bantu saya. Ternyata orang Kristen yang nolong saya, dia bilang, orang Kristen. Dan seorang yang masih muda, seorang Kristen nolong saya. Dan dia mau saya doakan. Ketika sebelum turun saya bilang, boleh kita berdoa? Boleh, dia doa. Saya doakan dan dia senang sekali. Terkadang kita bisa jadi jawaban doa dari seseorang. Kita tidak pernah tahu itu. Atau mungkin orang jadi jawaban doa bagi permohonan kita. Kemudian yang kedua, jangan hanya memiliki agama di dalam perkataan saja. Karena agama hanya di dalam bibir saja, tidak ada gunanya. Kekristenan sejati terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan keluarga, bagaimana kita memperlakukan orang yang kecil, bagaimana kita memperlakukan mereka yang berbeda dari kita. Karena sering kita menolong ketika itu hanya apa? Sesuku dengan kita, seagama dengan kita, keluarga kita, atau orang yang kita kenal. Lebih daripada itu kita mungkin akan berpikir untuk menolong orang lain yang kita tidak kenal. Yang barangkali Tuhan ingin kita untuk datang kepada orang itu. Dan yang ketiga, belajar memiliki hati seperti Kristus. Karena kasih sejati tidak muncul dari kekuatan manusia. Itu tidak muncul dari kita. Tetapi dari dorongan Roh Kudus yang memunculkan untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Kasih sejati lahir ketika hati dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini saya lupain ya. Dan dikatakan si Mark Twain, kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. Kebaikan yang kita tunjukkan kepada orang adalah sebuah bahasa yang bisa didengar oleh orang yang tuli dan dapat dilihat oleh orang yang apa? Yang buta. Lebih lanjut dikatakan, no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. Tidak ada kebaikan yang sekecil apapun yang akan sia-sia. Mungkin kita nggak bisa menunjukkan kebaikan yang besar. Seperti orang Samaria ini. Dia mungkin punya harta, punya uang untuk menolong orang yang terluka ini. Dia bisa bayar itu. Mungkin kita tidak seperti itu. Tetapi kebaikan yang bisa kita lakukan sekecil apapun tidak pernah akan ada yang sia-sia. Dan lebih lanjut, ini saya suka nih Khalil Gibran ini. Saya dulu suka baca dia punya tulisan-tulisan. Ya. The smallest act of kindness is worth more than the greatest intention. Kebaikan yang kecil dikatakan lebih berharga daripada perhatian yang besar. Karena perhatian yang besar hanya sekedar simpati. Tetapi dikatakan apa? The smallest act of kindness is worth. Kebaikan yang kecil itu mungkin bagi kita itu kecil. Tetapi bagi orang lain itu sangat berharga. Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya, sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Ayat yang ke-10 lebih lanjut dikatakan, karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada segereja, satu sekolah, satu keluarga, satu suku, satu bangsa. Tidak. Berbuat baik kepada semua orang. Walaupun dikatakan apa, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita apa? Kawan-kawan kita seiman. Sebagai penutup, perumpamaan orang Samaria yang baik hati bukan hanya sebuah cerita. Ini adalah sebuah cerminan hidup. Bagaimana kekristenan itu ditampilkan di sana. Hari ini Tuhan berkata kepada kita, apa engkau hanya lewat melihat orang yang terluka? Atau engkau mau berhenti dan menjadi saluran kasih-Ku? Dunia tidak hanya membutuhkan khotbah, dunia membutuhkan kasih Kristus yang nyata. Kiranya melalui kehidupan kita yang lemah dapat dikuatkan, yang terluka akan dipulihkan, yang putus asa mendapat pengharapan, dan melalui itu semua nama Tuhan akan dipermuliakan. Pada saat ini sebentar lagi juga kita akan mengikuti perjamuan kudus, di mana pelajaran ini juga menjadi penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena seringkali banyak orang yang mungkin menghina kita, banyak orang yang mungkin mengecilkan kita, banyak orang yang mungkin menyakiti hati kita. Tetapi sebagaimana orang Samaria yang baik hati ini, yang selalu mungkin dianggap hina oleh orang-orang Yahudi, tetapi dia menunjukkan belas kasihan, dia menunjukkan kasihnya kepada sesama. Begitu juga ketika kita akan mengadakan perjamuan suci juga hal yang sama juga terjadi. Kita menunjukkan kasih kita dengan mau mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita. Orang yang mungkin telah menghina kita. Atau mungkin yang telah menghina keluarga kita. Tetapi biarlah melalui pengalaman orang Samaria yang baik hati kita tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka yang telah menyakiti kita. Kita mau mengampuni sebagaimana Yesus juga sudah mengampuni kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ubah hati saya Tuhan. Berikan saya kasih seperti kasih-Mu. Jadikan saya sebagai sesama bagi mereka yang membutuhkan. Agar dengan demikian, bukan hanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita, tetapi melalui kehidupan umat-umat Tuhan, nama Tuhan akan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Saya undang kita sama-sama berdiri dan kita akan bersatu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada sahabat hari ini Tuhan, ketika firman Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kembali kepada kami, untuk mau menunjukkan kasih kami kepada sesama kami dimanapun kami berada. Sebagaimana Yesus juga datang untuk menyelamatkan kami, menolong kami. Biarlah kami juga boleh menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami tahu ini mudah Tuhan untuk dipelajari, mudah untuk diucapkan. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menyanggupkan kami untuk bisa menghidupkan apa yang telah kami dengarkan. Sehingga hidup kami dari hari ke hari akan terus dibawa lebih dekat kepada Tuhan. Hidup kami menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami masing-masing, nama Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Dan boleh membawa sebanyak-banyaknya jiwa untuk dimenangkan bagi Yesus. Tolong kami Tuhan untuk bisa menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Menjadi pelaku-pelaku firman yang setia di dalam kehidupan kami. Dan bila mana kami mungkin telah menyimpang daripada jalan-Mu, tarik kembali kami untuk datang dekat kepada Tuhan. Untuk merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh membagikan kasih yang kami terima kepada banyak orang di sekitar kami. Kami mau sambut berkat Tuhan melalui firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Yang akan kami bawa pulang di dalam kehidupan kami masing-masing dan kami hidupkan. Ini doa kami Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.